Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dipungkiri bahwa laut merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Luas, dalam, dan misterius, itulah laut. Meski kini ilmu pengetahuan sudah maju, tak ada satu manusia pun yang benar-benar pernah menjelajahi setiap sisi lautan. Dalam kehidupan, laut sering diibaratkan sebagai gambaran keindahan dan kekuatan. Laut juga sering diibaratkan sebagai kesepian dan kesendirian yang tak berujung. Perahu layar dibuat bukan untuk diikat di pantai, tapi untuk mengarungi ganasnya ombak di tengah lautan. Seseorang tidak bisa disebut pelaut jika dia hanya berdiri di tepi pantai sambil memandangi lautan. Keindahan dan misteri lautan memenuhi hidup kita dengan keajaiban, luas di luar imajinasi kita. Bahwa laut adalah salah satu pemandangan paling indah dan menakjubkan di alam, semua mengakuinya. Maukah kamu mempelajari rahasia laut? Hanya mereka yang berani menghadapi bahayanya, yang memahami misterinya. Mengenal kehidupan di atas laut, kalian tahu tidak? Pada zamannya, pelaut Nusantara yaitu nenek moyang kita, salah satu pelaut tangguh, yang dikenal ahli navigasi, yang berani menaklukkan perairan yang luas. Sebelumnya bercerita tentang kehidupan di atas laut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan notifikasinya. Semoga kalian diberi kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang. Mengapa kita mencintai laut? Itu karena ia memiliki kekuatan yang kuat, untuk membuat kita memikirkan hal-hal yang kita sukai untuk dipikirkan. Para pelaut tahu bahwa laut itu berbahaya dan badai itu mengerikan. Tetapi, mereka tidak pernah menemukan bahaya untuk alasan bertahan di darat. Nusantara, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan maritim. Sejarah panjang ini dimulai pada zaman prasejarah, ketika manusia pertama kali menyeberangi samudera untuk mencari sumber daya baru dan tempat tinggal yang lebih baik. Bukti sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang Indonesia adalah pelaut tangguh, yang memiliki kemampuan untuk menavigasi samudera dan menjelajahi perairan luas. Salah satu bukti sejarah tentang kemampuan pelaut Indonesia adalah pengaruh yang dimiliki oleh Nusantara dalam perdagangan maritim pada abad ke-7 hingga ke-13. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki jalur perdagangan maritim yang terhubung dengan negara-negara Asia Tenggara, China, India, dan Timur Tengah. Pelaut Indonesia pada masa itu dikenal sebagai ahli navigasi dan berani menaklukkan samudera yang luas. Bukti lain tentang kemampuan pelaut Indonesia adalah adanya keberadaan kapal-kapal tradisional seperti pinisi, jong, dan lancaran. Kapal-kapal tradisional ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini, terutama di daerah-daerah pesisir. Kapal-kapal tradisional ini dirancang khusus untuk bertahan di perairan yang berbahaya, seperti di tengah badai atau ombak besar. Kapal-kapal tradisional Indonesia juga memiliki kemampuan untuk mengarungi samudera yang luas, seperti saat dilakukan dalam perjalanan ziarah haji ke Mekah. Mengutip sejarah Nusantara, dari beberapa buku mengenai pelaut nenek moyang Indonesia. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa di perairan Nusantara, pada paruh pertama abad 16, pelaut negeri ini telah menguasai laut dan tampil sebagai penjelajah samudera. Kronik China serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia. Serangkaian penelitian mutakhir yang dilakukan Robert Dicret, penjelajah bahari, pengaruh peradaban Nusantara di Afrika, bahkan memperlihatkan fenomena mengagumkan. Afrikanis dari London University ini, antara lainnya menyoroti bagaimana peran pelaut nomaden dari wilayah berbahasa Austronesia, yang kini bernama Indonesia, meninggalkan jejak peradaban yang cukup signifikan di sejumlah tempat di Afrika. Buku ini bercerita tentang pelaut-pelaut Nusantara yang berlayar sampai ke Afrika pada masa lampau,
jauh sebelum bangsa Eropa mengenal Afrika selain gurun Saharanya, dan jauh sebelum bangsa Arab dan Shirazi menemukan kota-kota eksotis di pantai timur Afrika seperti Kilwa, Lamu dan Zanzibar. Penelitian dalam buku ini mengungkap bukti-bukti mutakhir bahwa para pelaut Nusantara telah menaklukkan samudera jauh sebelum bangsa Eropa, Arab dan China memulai zaman penjelajahan bahari mereka. Sejak abad ke-5 Masehi, para pelaut Nusantara telah mampu menyeberangi samudera Hindia hingga mencapai Afrika. Para petualang Nusantara ini bukan hanya singgah di Afrika. Mereka juga meninggalkan banyak jejak di kebudayaan di seluruh Afrika. Mereka memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru, teknologi, musik, dan seni yang pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam kebudayaan Afrika sekarang. Dalam buku ini, ada beberapa hipotesis yang cukup mengejutkan. Antara abad ke-5 dan ke-7, kapal-kapal Nusantara mendominasi pelayaran dagang di Asia. Pada abad tersebut, perdagangan bangsa China banyak bergantung pada jasa para pelaut Nusantara. Kini, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan dijumpai di banyak tempat, sementara di sisi lain, kekayaan laut kita terus dikuras entah siapa. Sebagai penduduk Indonesia sudah sepatutnya kita berbangga diri. Pasalnya, nenek moyang bangsa Indonesia ternyata adalah orang yang gemar berpetualang menjelajahi penjuru bumi, dengan menyeberangi samudera hingga mampu menyebarkan berbagai peninggalan yang masih dapat dijumpai hingga kini di berbagai tempat dataran benua Afrika. Sehingga dapat dikatakan jika pelayaran itu sangat heroik, dan jauh di luar batas kemampuan berlayar bangsa manapun, di dunia pada era tersebut, padahal itu dilakukan pelaut Nusantara 1000 tahun lebih sebelum petualangan Columbus di era modern. Memang sejarah modern mencatat bahwa pelayaran keliling lautan luas pertama kali dilakukan oleh armada Cheng Ho, dari negeri Cina dan pelaut Eropa di zaman Columbus. Padahal fakta itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun tidak ada catatan otentik yang tersisa, namun dapat disebut bahwa pelaut Nusantara, yang dipelopori armada Laut Sriwijaya sudah terlebih dahulu berhasil mengarungi samudera. Menurut Robert Dicret, bukti mutakhir bahwa para pelaut Nusantara telah menaklukkan samudera jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, Cina, dan India memulai zaman penjelajahan bahari masih bisa ditelusuri buktinya. Karena sejak abad ke-5 Masehi, para pelaut Nusantara sudah mampu menyeberangi samudera Hindia hingga mencapai benua Afrika dan masih meninggalkan jejak nyata hingga sekarang. Dari berbagai sumber yang telah diteliti, penjelajah laut dari Nusantara menginjakkan kakinya pertama kali di benua Afrika melalui Madagaskar. Kedikdayaan pelaut Nusantara yang tercatat pertama kali dalam sejarah adalah masa ketika Kerajaan Sriwijaya, yang ibu kotanya di Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi, berhasil membangun angkatan laut kerajaan terkuat, besar dan tangguh, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Adapun kesalahan dan kebenaran itu sesungguhnya, intinya negara Indonesia dipenuhi beberapa peninggalan bukti sejarah yang menjadi catatan dan peradaban dunia. Semoga bermanfaat. Salam Gumata.